bisa nampak sekali kan. Jadi memang kalau untuk kita sendiri yang manusia sekarang gitu kan, di zaman kita sendiri, untuk mengumpulkan satu tumpukan sebesar ini mustahil kan. Gitu. Makanya saya bilang di sini banyak timbunan harta karun. Tapi kalau ada orang yang mampu mengambil tempat ataupun peninggalan di sini, ya itu mungkin hanya kata beliau ya Mas ya, tidak akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa atau teman-teman tim Galeri Project, kali ini tim Galeri Project sudah ada di salah satu tempat, yaitu tempat yang biasa disebut Bukit Kerang ya. Ya, jadi lokasinya ada di daerah Kawal dan masuk gang dan jalannya sangat jauh sekali dari pemukiman warga juga. Jadi salah satu video ini kita buat karena untuk menyambung video yang sebelumnya, karena dulu pertama-tama tim Galeri Project pernah kesini, cuma waktu itu kurang ya lengkap mungkin informasinya, jadi kita kesini lagi untuk menguatnya kembali. Dan menurut informasi yang saya cari di Google, Mbah Google, jadi di situ dia bilang kayak Bukit Kerang ini salah satu peninggalan purbakala, yaitu di zaman-zaman manusia purba, nenek moyang kita, yaitu salah satunya yang bentuk-bentuk setumpuk-setumpuk karang atau kerang ya seperti kepingan kerang gitu. Dan ini sangat menarik buat kita mau telusuri. Mungkin kalau menurut sejarah seperti itu ya teman-teman, cuma kita coba telusuri menurut hal-hal mistiknya seperti apa, dan menurut Mbak Hitam dan Mang Tata. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran kan? Yuk kita coba keliling. Sip. Oke, Pak. Jadi teman-teman, sebenarnya pintu masuknya terkunci, cuma ini ada satu pagar yang udah ambruk, mungkin disengaja atau seperti apa kita tak tahu. Tapi kita coba karena orang masuk kondisi Assalamualaikum. Jadi kita lewat mana nih Mas? Lewat sini? Sini boleh. Sini boleh. Jadi teman-teman di sini semak-semak gitu ya. Mungkin dulu kata tim yang masih ikut penelitian pertama, di sini penelitian bersih, diurus gitu. Sekarang sepertinya udah jarang dikunjungi. Masya Allah, luar biasa. Ya ini kalau hanya berjumpa dengan luar biasa, ini tidak mungkin bisa dibuat. Iya. Oh, ini salah satunya ya teman-teman, kerang-kerang ini ya. Kerang-kerang ini memang kayak sengaja dikumpulkan gitu. Mungkin salah satu nenek moyang kita suka makan makanan seperti ini ya, seafood ya. Seafood laut ya. Oke, kita menuju salah satu gerbang atau di sini aja, Pak? Yang saya kira ini cukup di sini aja lah ya. Sementara kita cukup di sini dulu. Kenapa, Mas? Kita masuk ke sini itu kalau dari segi mistis ya, kita udah mulai tak nyaman. Oh iya. Karena nanti akan saya jelaskan semua tentang keberadaan di sini dan tentang sosok di sini gitu kan. Ya, alhamdulillah kita diizinkan masuk juga gitu ya. Jadi kita ngebahas di sini, kita mulai bahas di sini juga bisa juga. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita akan bahas di sini karena ya tempatnya cuma 20 kali 20 meter aja, jadi nggak terlalu besar. Cuma ini kita pas di gundukan kerangnya. Jadi menurut Mbak Hitam dulu nih, kira-kira seperti apa sekarang kondisinya kalau Mas, ada ini sosok yang suruh maju ke atas. Jadi kita naik. Ini ada sosok yang suruh naik ke atas. Kita ada diizinkan suruh naik. Kita naik. Diizinkan untuk naik ke atas Bukit Kerang ini ya. Jadi sebenarnya saya segan ya teman-teman, karena ini
peninggalan purba kala, tapi alhamdulillah kita diizinkan, jadi kita nggak sembarangan juga. Alhamdulillah. Oh ini ada lubang ya. Teman-teman, di sini ada satu kayak galian ya teman-teman, bisa lihat ya. Ini sih kayak galian yang sengaja digali seperti pintu masuk gitu. Ada lubang ya. Bekas Coba balik ke penelitian, sini. penelitian ya. Karena memang ini merupakan tumbukan bekas-bekas kerang ini jarang sekali ditemukan. Kira-kira gimana setelah dipanggil? Dia mau komunikasi seperti apa tuh yang pengen dia kasih tahu? Jadi kita menjelaskan sedikit lah ya tentang apa Bukit Kerang. Bukit Kerang. Kerang ya. Jadi yang saya lihat ini memang Mas penglihatan saya Bukit Kerang ini sebenarnya udah ada dari sebelum berdiri Kerajaan Banten ini udah ada Bukit Kerang ini. Oh iya iya. Kalau kita mau ngupas ke masa lalu, ini mungkin yang dibilang zaman purba ya, zaman dulu ya. Tapi yang saya terawang ini bahwa ini peninggalan mereka dalam arti gini ya, seolah-olah supaya ini adalah bukti bahwa mereka dulu di sini gitu. Oh gitu. Berarti manusia purba itu ingin membuktikan kalau dia itu pernah ada dan Ya, membuat monumen. jadi kata terutama mungkin kita dengan hal goibnya dulu lah ya yang jaga di sini bahwa ini simbol. Oh simbol. Simbol bahwa dulu pernah adanya manusia purba yang di sini tinggal di sini sebelum berdirinya Melayu ataupun kerajaan Melayu ini peradaban yang kedua. Jadi kita udah ganti zaman nih, ganti peradaban lagi nih, lain lagi nih kita nih. Kalau dulu memang ini hanyalah simbol bahwa simbolis untuk mengingat ataupun mengenang bahwa mereka dulu pernah berada di sini gitu. Karena dulu mungkin nih dulunya air laut itu nyampe ke sini. Oh jadi air laut itu sampai ke sini. Kalau dulu itu air laut itu sampai ke sini. Karena udah ganti zaman, mungkin ganti peradaban, gitu kan, ganti peradaban. Jadi gantilah setelah berdiri Bukit Kerang ini, saya tertarik bahwa ada sosok kayak macam sosok datuk, tapi postur tubuhnya tinggi, bahwa dia ini dipakai oleh beliau untuk apa yang dibilang orang itu untuk bertirakat, kalau orang Jawa bilang untuk bersemedi, beristirahat di sini. Oh gitu. Ada sosok beliau juga yang sempat memanfaatkan tempat ini Mas untuk beristirahat, bersemedi atau bertirakat di sini orang itu. Oke, kalau untuk menurut Mang Tatang seperti apa auranya Mas di sini? Tidak bisa dikatakan lagi masalah aura-aura atau bisnisnya ini udah biasa. Ya, auranya kuat. Terasa ini saya udah tidak nyaman sebenarnya di atas ini. Udah dari tadi saya bisa ibaratnya merinding gitu kan, terasa banget ini. Karena Bahkan dia tuh rasanya mau masuk ke tubuh saya tuh. Iya iya. Cuma dia saya tutup. Nah, itulah sebab dari belakang tadi yang saya rasakan sangat kuat yang dari sana. Oh iya. Nah ini dia, dibilang ini udah terasa nih saya. Mungkin Mang Tatang tahu sosok apa itu? Ya, jin yang tidak tadi dibilang apa tinggi juga itu ada sosok yang tinggi. Oh iya iya. Tapi ini Berarti auranya bukan sangat standar kuat dunia. ya. Standar dunia. Karena salah satu. Kalau yang lainnya banyak, yang lainnya banyak. Karena memang ini bukan hanya sekedar gitu-gitu aja gitu. Iya, memang Sungguh luar biasa ini. Purba kala. Ini gimana Mas? ya, jadi kita balik ke peradaban ganti peradaban zaman, mungkin ganti zaman lah ya, ganti zaman oleh sosok para datuk, para leluhur di sini. Sekarang kembali ke hal mistisnya di balik keindahan Bukit Kerang ini, peninggalan zaman dulu, zaman purba, bahwa di sini memang tersimpan, mungkin sebagian yang saya lihat itu bahwa banyak harta karun yang dipendam di sini. Oh, pandai. Ada harta karun di bawah sini, cuman tapi jangan salah Mas, bahwa ini kalau Mas mungkin bisa lihat, nanti kita akan coba untuk komunikasi. Mudah-mudahan beliau mengizinkan kita akan gambar sosok yang ada di sini dan kerajaan yang ada di sini. Mungkin kalau ya penonton di rumah bisa melihat
aslinya tempat ini seperti apa, bahwa ini dijaga oleh sosok ular besar yang ke atas manusia, ke bawah ular. Oh, berarti siluman ular. Ya, Mungkin itu. melingkari tempat ini. Nah, bahwa ini yang dijaga tuh sosoknya, dan bukan cuma beliau. Memang di belakang ini tuh kerajaan. Oh. Ini kerajaan mereka nih. Ini kerajaan mereka semua. Jadi sosoknya memang ular semua. Ini kerajaan mereka. Jadi kamera bisa lihat di sebelah belakang Bukit Kerang sendiri. Di sana kan itu yang Iya, di hutan, tapi kalau menurut mata penerawang ini sebuah kerajaan yang dipenuhi siluman ular. Ini kerajaan. Jadi kita kembali ke alam, ke hal bisnis lah ya Mas. Bahwa ini ada ikatan dengan Trikora. Oh, sama juga ya, Mas. Trikora, dan jadi dalam dunia mereka bahwa ini adalah tempat di mana ya kita menjelaskannya, ini tempat bisa juga pertemuan. dari Trikora kita bawa barang ke sini gitu. Tapi bagi mereka itu bahwa, makanya yang saya bilang banyak harta karun di sini. Oh. Banyak timbunan di sini gitu. Jadi kita kalau mungkin peribahasa kita bertukar tempat, ataupun kita dari Trikora bawa ke sini, dari sini bawa ke sana. Oh, gitu. Makanya saya bilang di sini banyak timbunan harta karun. Tapi kalau ada orang yang mampu mengambil tempat ataupun peninggalan di sini, ya itu mungkin hanya kata beliau ya Mas ya, tidak akan selamat. Oh, seperti itu. Jadi ini salah satu usaha orang-orang juga ya, Mas. Tapi ini bukan tidak bisa, ini hanya untuk penelitian kan. Mungkin ini sebuah penelitian. Mencari itu hal-hal dari situ. Kita tidak tahu ini lubang ini bekas apa dulu. Saya pun tidak tahu dan tidak mau tahu. Cuman kalau orang mencoba di sini untuk mengambil sesuatu, Ya, yang lain lah gitu. mungkin dia akan celaka gitu. Oh, seperti itu. Karena yang saya bilang ini bahwa ini dijaga oleh sosok satu ular besar, yaitu siluman ular yang badan ke bawah ular, ke atas badan manusia. Dan bukan cuman dia yang jaga tempat ini, di belakang ini memang kerajaan dia, kerajaan ular. Makanya jadi nanti kita akan coba untuk diskusi, saya akan coba diskusi, mudah-mudahan mereka mau untuk kita gambar sosok-sosok yang ada di sini. Boleh. Oke, teman-teman, kita coba tunggu Mbak Hitam, karena Mbak Hitam mau komunikasi ke sosok penjaga di sini. Jadi habis ini kita langsung mau pembuktian aja ya, melalui visualisasi gambar ya. Gitu ya, teman. Sumpah nggak ada angin, jadi rasanya deh. Jadi di sini lembab sekali ya teman-teman. Di sekitaran kita itu kebun sawit, dan sebelahnya ada kebun kelapa. Sawit, kelapa juga pohon getak. Oke teman-teman, jadi sekarang Interaksi. udah mulai interaksi dan udah diizinin untuk mulai proses penggambaran, dan kita mau coba ke area bawah ini biar teman-teman nampak memang betul di sini tuh tumpuk-tumpukan kerang gitu. Ayo main. Mungkin Mas Yudi bisa shoot lewat sini. Yuk masuk aja Mas. Masuk Mas. Yuk masuk. Ini teman-teman contohnya, bisa nampak sekali kan. Jadi memang kalau untuk kita sendiri yang manusia sekarang gitu kan, di zaman kita sendiri, untuk mengumpulkan satu tumpukan sebesar ini mustahil, karena Inilah buktinya. kerang-kerang banyak sekali. Dari bawah sampai atas memang kerang semua. Hmm. Ada tumpukan-tumpukan kerang seperti yang disusun dengan rapi. Hmm. Subhanallah, Masya Allah, ini luar biasa. Hmm. Kalau Mungkin manusia zaman sekarang ini saya rasa tidak mungkin, karena berapa ton pula ini
karang yang ditumpuk di sini. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Mungkin kalau menurut Mbak Hitam, peradaban zaman dulu itu seperti apa Mbak yang ada di tanah ini? Ya, jadi dulu itu mungkin ini yang saya bilang tadi adalah simbol mereka ya. Karena mungkin itu anggaplah itu zaman nenek moyang kita juga manusia gitu kan. Dulu mungkin dilahirkannya itu apa? Mungkin zaman-zaman purba gitu kan. Zaman purba. Jadi mereka itu sempat berada di pulau ini. Nah, ini karena sebenarnya dulu ini laut ini sampai ke sini. Zaman mereka tuh laut ini sampai sini Mas. Jadi ini yang saya bilang bahwa ini simbol menandakan bahwa pernah adanya zaman purba di tempat ini untuk mengenang mereka, mengenang sejarah mereka. Nah, jadi dibuatkanlah seperti tumpukan-tumpukan kerang gitu. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini adalah simbol ataupun bahwa kita ini untuk mengingat zaman-zaman purba dulu, sejarah gitu. Ini peninggalan mereka gitu Mas. Ini kayak sisi Gitu. ikan juga kayaknya. Sisi kan ada kerang. Jadi mereka memang kerang. yang saya lihat sengaja ditumpuk-tumpuk seperti itu, dikumpulin seperti itu bahwa ini untuk simbol untuk mengenang Iya. mungkin ya zaman ganti zaman sekarang gitu kan, udah ganti zaman lagi, perbedaannya kita kembali ke hal mistis. Nah, saya bilang bahwa ada dimanfaatkanlah oleh sosok datuk yang sempat bersemedi di sini. Kalau orang kita bilang mungkin bertirakat, bertapak di sini. Nah, gitu. Selain di balik itu bahwa di dalam ini yang saya sempat bilang bahwa banyak juga gitu. Oh. Jadi pesan-pesan buat teman-teman di tempat seperti ini jangan sembarangan ya. Memang yang dikatakan Mbak Hitam ada harta terpendam, cuma mungkin harta itu udah lain Itu alam udah ya. lain-lain hak kita. Nah, Itu lain sebenarnya itu udah beda alam. Beda alam. Memang Jadi, sebangsa jin itu memang kesukaannya mereka mengumpulkan berhala, oh gitu. ya Kang. Bangsa jin itu memang kan itu kesukaan mereka atau orang bilang itu mungkin apa ya? Itu mainan mereka. Harta, benda, macam emas, benda segala macam lah, jenis-jenis barang-barang seperti itu kan dia suka. Itu kesukaan Makanya mereka. mereka lah yang menjaganya. Gitu Mas. Makanya kita kemanapun kita main ataupun kita mau ke suatu tempat ya alangkah bagusnya kita izin dulu, berdoa dulu gitu. Karena di balik keindahan Bukit Kerang ini ada kehidupan lain, yaitu bangsa goib ataupun bangsa jin yang tidak bisa kita lihat. Makanya untuk kita memberikan apa namanya jangan sampai lupakan sejarah. Gitu. Lupakan sejarah, dulu kita meninggalkan sejarah dan simbolasi ini. Nah, anak-anak cucu kita zaman sekarang ini harus dikenang dan perhatikan, apalagi ini adalah suatu situs budaya dan mudah-mudahan juga kedepannya ini bisa terbuka gitu kan, semua orang tahu bahwa di sini ada situs sejarah gitu. Ini bagus juga untuk penduduk setempat atau wilayah setempat dan untuk menambah nilai tambah gitu dalam penghasilan gitu kan, Apalagi meningkatkan ekonomi. ya turis-turis banyak. Nah, Silahkan kalau mau kesini nengok-nengok, cuma ya ada batasannya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin setelah ini kita mulai penggambaran aja Ya Pak, boleh kita akan untuk mencoba penggambaran. Oke. Oke, teman-teman tim Gali Project, terima kasih masih mengikuti acara kita di Bukit Kerang. Jadi sekarang kita masih coba untuk memvisualisasikan melalui gambar. Udah di Terawang Mbak Hitam sama Bang Tatang, sosok-sosok yang ada di sini kita coba gambarkan melalui kertas. Jadi gimana Mbak? Boleh langsung? Teman-teman, itu lagi proses penggambaran sosok-sosok yang ada di sekitaran Bukit Kerang ini, dan Mbak Hitam akan mencoba membukanya.
Inilah baiklah teman-teman, ini saudara Eko sudah selesai proses penggambaran yang dimana ini adalah di Bukit Kerang tadi. Nah, ini adalah satu sosok siluman ular ini, ular laki-laki yang ini yaitu tubuh ular ini melingkari bukit-bukit kerang ini. Dan ternyata di belakangnya sini juga ada sebuah kerajaan yang sangat kuat dengan mistisnya dan di semua penuhi dengan sosok-sosok ular-ular. Nah, inilah salah satunya adalah rajanya dia. Maka dari itu teman-teman, siapapun yang nak pergi kemanapun, apalagi ke tempat-tempat seperti ini, janganlah kita melalaikan diri, agar selalu berhati-hati dan selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hal-hal yang gaib seperti ini memang ada di sekitar kita, berdampingan dengan kita. Jadi maka dari itu siapapun orangnya jangan sampai lengah dan lalai terhadap dengan doa-doa gitu. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mungkin secara detailnya Eko mau melengkapinya pertanyaan itu, silakan. Ya, jadi teman-teman tadi sempat agak gerah ya mau melukis sosok ini Panas karena ya. ya Auranya panas. auranya panas. Padahal di sini habis hujan loh, Mang. Ya. Ya, habis hujan terus mungkin harusnya lembab, tapi di sini cuaca agak panas, suasana panas gitu. Jadi sosok yang Eko gambar ini adalah sosok, kalau yang tadi dibilang Mbak Hitam sama Mang Tatang, ya sosok raja siluman ular ini yang menjaga tempat ini, Bukit Kerang ini. Mungkin kira-kira dari Mbak Hitam ada tambahan untuk pengunjung di sini gimana, seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahannya sedikit aja ya Mas, kita sebagai umat manusia wajib dan saling mengingatkan bahwa di tempat apapun dan kita berkunjung kemanapun, ya alangkah bagusnya kita permisi dulu dan jangan lupa berdoa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa ya, mungkin yang dikatakan akan datang bahwa selain ada alam bangsa manusia, bahwa ada juga alam mereka. Gitu. Tergantung diri kitanya. Kita sopan, ya mereka pun akan sopan sama kita. Kita berbuat jahat, berbuat jolim, ya mereka pun akan lebih dari itu sama kita. Cuman ya di situ kita saling mengingatkan bahwa hindarilah hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Mungkin hanya itulah. Oke, jadi terima kasih Mbak Ita, Mang Tatang, dan dari saya sendiri, moga tempat ini tetap dijaga dan tolong yang bertanggung jawab di sini ya sekali-sekali ditengok dan dibersihkan biar orang pun datang ke sini mungkin lebih bagusnya lagi. Turis-turis kan, turis-turis tuh penasaran juga, namanya peninggalan purba kala pasti ada yang suka juga, jadi mungkin lebih baik untuk dikelola kembali, jadi untuk pembelajaran kita sendiri dan orang luar juga. Oke, gitu aja ya teman-teman buat tim Galeri Project. Jangan lupa subscribe dan like, share di media sosial dan dukung kita terus ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.